Amerika Serikat dengan cara sekutunya negara barat akan turun langsung perang melawan Rusia. Ukraina bakal dijadikan medan tempur oleh Amerika Serikat dan Barat. Dengan dijadikannya Ukraina sebagai medan tempur, dipastikan negara di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Zelensky itu bakal hancur lebur. Hal ini sudah diingatkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Putin sendiri sudah menyampaikan pesan secara lisan ke negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat. Bahkan Vladimir Putin menjanjikan negara barat yang ikut berperang nantinya akan mendapatkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Selama ini, negara barat di bawah komando Amerika Serikat menurut Putin sudah puluhan tahun melancarkan agresinya ke Moskow. Kini dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Rusia, Putin mengingatkan Eropa atau Barat jangan coba-coba untuk menyerang Rusia, tapi kalau siap menerima risikonya. Akan tetapi menurut Putin, bila terjadi perang terbuka antara Rusia dan Barat di bawah komando Amerika Serikat, yang bakal mengalami kerugian terbesar adalah Ukraina. Vladimir Putin menyampaikan peringatan tersebut saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan menggelar pertemuan tertutup Menteri Luar Negeri pada pertemuan G20 di Indonesia pada Jumat 8 Juli yang lalu. Mengutip dari Reuters, ini akan menjadi pertemuan pertama kalinya diplomat top Putin bertatap muka dengan penentang paling vokal dari invasi Rusia ke Ukraina yang dilancarkan pada bulan Februari. Dan sanksi terhadap Moskow telah menyebabkan kesulitan tetapi tidak dapat skala dimaksudkan. Sebelumnya Kiev kehilangan salah satu pendukung internasional, terutama Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dirinya akan mengundurkan diri. Ukraina sendiri sangat mengharapkan dukungan Inggris untuk melanjutkan perjuangan dan berterima kasih kepada Johnson karena membela kepentingan Ukraina. Sebaliknya, Moskow tidak menyembunyikan kegembiraannya atas kematian politik Boris Johnson yang telah lama Rusia kritik karena selama ini sengaja mempersenjatai Kiev dengan penuh semangat. Dalam panggilan telepon, Boris Johnson mengatakan kepada Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, "Kamu adalah pahlawan, semua orang mencintaimu." Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan, Perdana Menteri Inggris sebagai teman sejati Ukraina karena menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang secara tegas mengutuk invasi dan juga membantu Ukraina mempertahankan diri dan akhirnya memenangkan perang ini di masa depan. Pengunduran diri Boris Johnson terjadi pada saat gejolak domestik beberapa negara Eropa lainnya mendukung Kiev dan keraguan tentang daya tahan mereka untuk apa yang telah menjadi konflik yang berlarut-larut. Pasukan Rusia di Ukraina Timur sementara itu terus menekan pasukan Ukraina yang berusaha mempertahankan garis di sepanjang perbatasan utara wilayah Donetsk. Setelah merebut kota Luchak pada hari Minggu dan secara efektif memperkuat kontrol total mereka atas wilayah Luhansk Ukraina. Wali kota Kramatorsk di kota Donetsk mengatakan, pasukan Rusia telah menembakkan rudal ke pusat kota dalam serangan udara pada hari Kamis dan setidaknya 1 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Inggris dan AS dipastikan untuk mengirim persenjataan yang lebih mematikan ke Ukraina. Sebagai dukungan perlawanan terhadap invasi Rusia, hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace. Dalam laporan dikutip dari Viva Militer The Guardian, Wallace juga menggelar sebuah konferensi yang diikuti oleh 35 negara termasuk Amerika Serikat. Bahasan utama diagendakan dalam konferensi tersebut adalah pengiriman kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Hasilnya, 35 negara barat sepakat untuk mengirim persenjataan yang lebih mematikan untuk melawan pasukan Rusia. Wells mengatakan, ada beberapa alat utama sistem persenjataan alutsista yang diminta oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Salah satunya adalah sejumlah unit tank. Akan tetapi menurut Wallace, tank tidak akan termasuk dalam bantuan persenjataan yang dikirim oleh negara-negara barat. Melihat serangan artileri dan rudal Rusia yang begitu masif, Wallace memastikan akan mengirim senjata artileri lainnya untuk menghadapi itu, termasuk juga kendaraan lapis baja non-tank yang memiliki kemampuan anti serangan udara. Sejak invasi ke Ukraina dimulai pada 24 Februari yang lalu, Inggris, Amerika Serikat, dan Turki adalah negara yang paling banyak memberikan dukungan senjata. Sejumlah senjata yang dikirim oleh ketiga negara tersebut banyak yang digunakan pasukan Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sederet senjata itu adalah rudal Streltsik, rudal anti-tank ringan, rudal Javelin, rudal Stinger, dan pesawat tanpa awak atau drone TB2.